I-built a $27,5 miliar crypto company while my family mocked my efforts. Duit internetmu itu tidak akan menjadi sesuatu yang benar, kata ayahku, menggulung botol biernya terhadap paman-pamanku. Rumah belakang terbentuk dengan ketawa. Nama saya Alex Charter. Saya 27 tahun, dan selama 6 tahun yang lalu, saya telah membangun penyelesaian blockchain dari apartemen satu bilik di Tulsa. Bukan karena keluarga saya mengerti, atau mencoba. Setiap perjumpaan adalah skrip yang sama. Pertanyaan politik tentang bila saya akan mendapatkan pekerjaan yang benar, diikuti oleh cerita kripto yang berhenti menyeronokkan bertahun-tahun lalu. Saya tersenyum dan menangis, seperti yang selalu saya lakukan. Biarkan mereka tertawa. Notifikasi yang saya terima kemarin masih membakar sebuah lubang di pokok saya. Penawaran akuisisi terakhir perusahaan Eropa. $27,5 juta untuk optimisasi saya. Protokol. 6 tahun 18 jam, makan malam dan belajar dari setiap kegagalan telah menyebabkan saat ini. Kamu tahu, anak? Ayah saya terus menurunkan suara, sehingga hanya saya bisa mendengar. Simon bila mereka selalu mengambil pekerjaan di perusahaan. Keuntungan yang baik juga. Saya minum lagi biru dan menonton adik-beradik saya. Simon, berada di luar, menunjukkan jam tangan barunya, komisi dari menjual mobil luksus. Dia menangkap mata saya dan memberi saya tampilan simpatis yang dia selalu lakukan. Sementara saya berkendara di rumah malam itu, panggilan saya berbunyi. Message dari adik perempuan saya, Laura. Jangan kisah dengan ayah, dia hanya khawatir denganmu. Saya menarik panggilan ke sepatu penumpang tanpa menjawab. Apa yang mereka tidak tahu, tidak akan menyakitkan mereka. Belum lagi, bagaimanapun, ketika saya pulang, saya memeriksa laptop saya sekali lagi. Pindah kabel itu diperlukan. Pada pagi Minggu, saya akan memiliki lebih banyak uang daripada semua orang di barbecue itu bersama. Saya menutup laptop dan melihat ke jendela. Pertama kali dalam bertahun-tahun, saya merasakan sesuatu yang dekat dengan keamanan. Saya mengajar diri untuk mengkode ketika saya berumur 14 tahun, mencoba laptop kedua tangan yang dibeli ibu saya di penjualan geras. Saya akan tinggal sampai pukul 3 pagi, belajar semuanya yang bisa saya lakukan. Ibu bapak saya berpikir itu hanya sebuah fase. Seperti obsesi saya dengan astronomi atau skateboarding. Dia akan membesar daripada itu. Mereka bilang ketika saudara-saudara bertanya apa yang saya lakukan terkunci di ruang saya sepanjang hari. Tetapi saya tidak membesar dari itu. Saya belajar di sekolah tinggi, mendapatkan pelajaran secara parsial ke sekolah negara dan majur dalam sains komputer. Semua orang mengharapkan saya untuk mengikuti jalan biasa. Internship, pekerjaan coding level masuk, lambat, berjalan ke atas lantai korporat. Sebaliknya, saya terjatuh di tahun Juni saya ketika saya melihat potensi di teknologi blockchain. Ayah saya tidak berbicara dengan saya selama 3 bulan. Ibu saya menangis. Laura mencoba untuk memediasi, tetapi akhirnya berhenti melindungi pilihan saya di pertemuan keluarga. Saya tidak mengerti mengapa kamu akan membuang degree. Ayah saya mengatakan ketika akhirnya dia mulai berbicara dengan saya lagi. Ayahmu bekerja di bidang minyak selama 40 tahun agar anak-anaknya bisa pergi ke sekolah. Saya mencoba untuk menjelaskannya sekali. Berbicara tentang keuangan desentralisasi, tentang memotong orang tengah, tentang masa depan transaksi yang aman. Tidak lama lagi, mata mereka terlambat. Jadi saya berpindah ke apartemen saya dan berfokus pada pembangunan. Sementara teman-teman berkahwin, membeli rumah, dan memposting foto percutian, saya tinggal di energy drinks dan takeout, menyelesaikan masalah kompleks dan menciptakan efisiensi yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Tanda pertama hal yang berubah adalah 8 bulan yang lalu. Saya telah menerbitkan paper putih tentang protokol blockchain baru, dan 3 hari kemudian, kotak saya tersebar dengan pesan-pesan dari kapitalis bentuk. Salah satu dari mereka, Rachel dari Vertex Capital, meminta untuk berjumpa. Algoritma optimisasi Anda menjelaskan. Dia mengatakan melalui video call. Apakah Anda mempertimbangkan apa harganya?
Saya tidak. Saya hanya menyelesaikan masalah yang menarik saya. 3 minggu setelah panggilan itu, saya menerima tawaran pembelian pertama saya. 3 juta dolar. Saya menurunkannya. 6 minggu kemudian, 8 juta dolar. Saya menurunkannya juga. Laura menelpon pada waktu itu. Ayah mengalami masalah kesehatan, dia bilang. Tidak ada hal yang serius, tetapi dia mungkin membutuhkan pembedahan kemudian tahun ini. Saya bertanya jika mereka membutuhkan uang. Dia berhesitasi sebelum mengatakan bahwa mereka akan mengetahuinya. Saat saya bersembunyi, saya menonton tawaran terbaru di dalam kotak saya, 15 juta dolar, dan merasakan kekosongan yang aneh. Apa gunanya menyelesaikan masalah jika saya tidak bisa menyelesaikan yang terdekat dengan rumah? 2 hari sebelum perjumpaan keluarga, saya berdiri di depan 5 eksekutif di ruang mesyuarat virtual. Setelah 6 pusingan negosiasi, mereka mencapai tawaran terakhir, 27,5 juta dolar dengan kontrak konsultasi 2 tahun yang akan membayar tambahan 180 ribu dolar setiap tahun. Kami membutuhkan jawaban Anda hari ini, Mr. Granger, mengatakan CEO. Saya bertanya selama sejam. Saya berjalan di sekitar keluarga saya, melalui keluarga yang memasak di taman mereka, anak-anak yang bermain basketbol di jalan-jalan, kehidupan biasa, kehidupan yang terlihat, jenis yang ibu bapak saya bisa memahami dan menetapkannya. Saat saya kembali ke apartemen saya menandatangani kontrak dan menutup laptop saya. Itu seharusnya adalah saat kemenangan. Sebaliknya, saya merasakan kekosongan yang aneh. 6 tahun pekerjaan yang berakhir dengan lebih banyak uang daripada yang saya pernah mimpikan, dan saya tidak memiliki seseorang untuk berbagi dengannya yang benar-benar mengerti apa yang telah saya lakukan. Pada perjumpaan, menonton keluarga saya tertawa di internet money, saya menyadari sesuatu. Mereka tidak membosankan saya karena mereka tidak peduli. Mereka melakukannya karena mereka tidak dapat melihat apa yang saya lihat. Mereka hidup di dunia di mana kemenangan terlihat seperti pengawasan Simon atau posisi pengurusan kakak saya, Noah. Saya berpikir tentang memberitahu mereka. Saya mempertimbangkan menarik telepon saya dan menunjukkan transfer pendatang. Tetapi saat ayah saya mengambil minuman lain dan menyembah saya dengan campuran penyesalan dan kekecewaan, saya memutuskan untuk menentangnya. Ini bukan tentang menunjukkan mereka salah lagi. Ini tentang sesuatu yang lain sepenuhnya. Sesuatu yang saya baru saja mulai memahami. Pada perjalanan pulang, saya menarik perhatian di atas kota. Lampu dari Tulsa berlintas di bawah saya seperti pangkalan. Saya membuat keputusan di sana. Saya melakukan hal yang berbeda. Tidak ada penyampaian, tidak ada balas dendam. Tidak ada, saya sudah bilang begitu. Sebaliknya, saya membuka aplikasi perbankan saya dan menyiapkan akun pribadi baru. Kemudian saya membuat senarai nama. Ibu bapak saya, Laura, anak perempuannya, Ava, paman saya, Victor, yang telah menghilangkan pekerjaannya tahun lalu, bahkan Simon. Saya tahu benar-benar apa yang akan saya lakukan dan tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah saya. Sebulan setelah pembelian, saya bertemu dengan pengadil finansial di Oklahoma City, seorang perempuan yang diskret bernama Clara, yang belajar dalam pengurusan keuntungan tiba-tiba. Kebanyakan orang di posisi Anda ingin membuat sebuah penerbangan, dia mengatakan, menguji rencana saya. Beli sebuah rumah, sebuah supercar, tunjukkan kepada semua orang bahwa mereka telah melakukannya. Itu bukan saya menjawab. Tidak, dia tertawa, saya bisa melihat itu. Kami menyiapkan beberapa anonim terhubungan dan asisten keluarga. Saya menjaga apartemen saya, Honda yang digunakan saya, dan rutin biasa saya. Hanya perubahan adalah pengetahuan bahwa keluarga saya tidak akan berhadapan dengan kesusahan finansial lagi. Mereka tidak akan tahu bahwa saya berada di belakangnya. 3 minggu kemudian, Laura menangis. Ava membutuhkan jembatan, ayah membutuhkan pembedahan, dan mereka hanya memotong struktur komisi Simon di tempat kerja. Dia bilang, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, Alex. Mungkin saya bisa membantu sedikit. Saya menawarkan,
Sudah mengetahui bahwa saya akan membayar untuk semuanya. Terima kasih, tapi dia berpikir. Ayah tidak ingin amal, terutama dari Anda. Dia berpikir Anda perlu berfokus untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil daripada hal kripto Anda. Itu lebih menakutkan daripada yang saya harapkan. Apa yang Anda beritahu dia? Saya bilang saya tidak akan menanyakan Anda. Dia mengaku. Saya hanya menelepon karena saya berdesperasi. Setelah kita berbincang, saya duduk dengan perbicaraan itu selama ini. Ayah saya sendiri lebih ingin berjuang daripada menerima bantuan dari saya karena dia berpikir saya gagal. Ironi itu hampir terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, Laura menelepon lagi, bingung dan teruja. Anda tidak akan percaya ini. Sesetengah pembangunan menelepon tentang grant komunitas untuk keluarga dengan kebutuhan medis. Mereka menutupi seluruh operasi ayah. Itu luar biasa, saya bilang, mengetahui bahwa pembangunan itu telah dibangun hanya kemarin dengan satu donor anonim, saya. Dan perhatikan ini, Ava berkualifikasi untuk seluruh pendidikan ortodontis melalui sekolahnya. Mereka mengatakan bahwa seseorang mendapatkannya khususnya untuk anak-anak di kelasnya. Terdengar seperti keberuntungan Anda berubah. Laura berhenti. Luar biasa, bukan? Semua ini terjadi sekali? Kadang-kadang hal baik hanya terjadi, saya bilang. 2 hari kemudian, panggilan saya terlambat dengan sebuah message dari Simon. Bro, apakah Anda mendengar tentang tanaman? Tanaman ayah saya telah berada dalam masalah uang selama bertahun-tahun. Ayah saya dan adik-beradiknya telah berusaha untuk menyelamatkannya, tetapi mereka selalu pendek dengan dana. Bagaimana dengannya? Saya menghantar message kembali. Seseorang membayar semua uang-uang kembali. Donasi anonim. Ayah Anda terkejut. Saya bertenang saat menulis, itu berita yang bagus. Ketika saya menghadiri perjumpaan keluarga kecil untuk merayakan menyelamatkan tanaman, saya menonton ayah saya memberikan tos terang tentang legasi dan keajaiban keluarga. Semua orang berbisik dengan teori tentang pengganti misteri mereka. Mungkin itu adalah Noah, menunjukkan ibu saya. Dia melakukan dengan baik di pekerjaan pengurusan itu. Noah menggigit kepala. Kuharap saya bisa mengambil kredit. Mungkin salah satu dari bilionair teknologi yang melakukan tindakan biasa. Derek menawarkan. Ayah saya melihat ke atas meja. Pasti bukan uang internet Alex. Dia tertawa, tapi saat ini ada lebih kurang. Saya mengambil gelas saya bersama semua orang lain dan tidak mengatakan apa-apa. 3 bulan setelah pembelian, saya menerima panggilan dari Rachel di Vertes Capital. Mereka mengintegrasikan protokol Anda lebih awal daripada yang diharapkan, dia bilang. Hasilnya lebih baik daripada yang dijanjikan. Bonus keuntungan Anda baru triple. Seperti itu, nilai uang saya menyerang lagi. Inisialnya 27,5 juta dolar sekarang lebih dekat dengan 40 juta dolar. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya dan bersembunyi. Kemudian berdiri menonton di lantai ruangan saya yang tidak berubah. Pada malam itu, ibu saya menelepon untuk mengundang saya ke makan malam. Sudah terlalu lama sejak Anda datang, dia bilang. Dan ayah Anda memiliki sesuatu yang ingin dia bicara dengan Anda. Ketika saya tiba di rumah kecil saya, atmosfer itu aneh. Ayah saya menunggu hingga setelah makan malam untuk membawa apa yang ada di pikirannya. Saya berpikir, dia bilang, berpikir dengan napkinnya. Anda telah bekerja pada hal kripto ini selama bertahun-tahun sekarang. Mungkin ada lebih dari yang saya pikirkan. Saya mengundang kopi saya. Apa yang berubah pikiran Anda? Saya telah membaca tentangnya, dia mengaku, mengejutkan saya. Setelah semua keajaiban ini terjadi pada keluarga kami, saya mulai berpikir apakah mungkin ada kuasa di tempat bekerja yang kita tidak mengerti. Ibu saya menangis. Ayah Anda berpikir teknologi mungkin salah satu dari kuasa itu. Mungkin kita terlalu cepat untuk menolak apa yang Anda lakukan. Saya merasakan sebuah lubang berbentuk di perut saya. Apakah itu benar? Saya masih tidak mengerti, kata ayah saya. Tapi saya ingin,
jika Anda ingin menjelaskannya lagi. Untuk waktu berikutnya, saya berjalan melalui basis blockchain. Ayah saya menanyakan pertanyaan yang menakjubkan. Ibu saya mengambil nota. Itu adalah keinteresan terbesar yang pernah mereka tunjukkan dalam pekerjaan saya. Saat saya pergi, ayah saya berjalan ke kereta saya. Ayah, saya telah berusaha dengan keras terhadapmu, berkata dengan tenang. Saya khawatir kamu akan menghilangkan hidupmu. Tetapi beberapa bulan yang lalu telah membuat saya berpikir tentang hal yang benar-benar penting. Ini bukan pekerjaan yang Anda miliki atau berapa banyak uang yang Anda dapat. Ini keluarga. Saya menangis, tidak bisa berbicara. Apapun yang terjadi dengan perniagaan kripto ini, saya ingin Anda mengetahui bahwa saya bangga dengan Anda atas memikirkan apa yang Anda percaya. Itu mengambil keberanian. Saat saya pulang, saya menyadari sesuatu yang tidak dijangkakan telah terjadi. Dalam mencoba membantu keluarga saya tanpa menunjukkan kejayaan saya tidak mengetahui bahwa saya telah memberi ayah saya sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Saya telah memberikan dia kesempatan untuk menjelaskan siapa saya sendiri. Pada pagi berikutnya, saya menerima panggilan lain dari Laura. Alex, ada yang aneh yang terjadi, dia mengatakan dengan suara rendah. Simon berpikir seseorang sedang membantu keluarga kita, secara anonim. Mengapa dia akan berpikir begitu? Terlalu banyak kebetulan. Fundasinya perubatan, pakaian Ava, taksi perumahan. Sekarang dia baru saja diberi pekerjaan di perusahaan baru dengan lebih baik, di luar tempat. Ada yang menarik. Saya menjaga suara saya yang netral. Mungkin keberuntunganmu benar-benar telah berubah. Simon berpikir mungkin adalah dirimu, dia mengatakan secara langsung. Dia mengatakan kamu telah berlaku berbeda, lebih tenang. Seperti seseorang yang tidak perlu khawatir lagi. Itu mengganggu saya. Saya? Dengan uang apa? Itulah yang saya katakan, Laura tertawa. Kecuali uang internetmu akhirnya telah dibayar. Saya mengubah subjek, tetapi setelah kita berdekatan, saya menyadari bahwa saya menurut-menurutkan Simon. Mungkin dia menjual mobil untuk kehidupan, tapi dia tahu bagaimana untuk membaca orang. Pertama kali, saya tertanya-tanya apakah berdiri secara anonim adalah langkah yang benar setelah semuanya. 5 bulan setelah menandatangani perjanjian pembelian, saya bertemu dengan Clara lagi untuk menilai strategi keuangan saya. Langkah secara anonim berfungsi dengan baik, dia bilang. Tetapi ada masalah dengan memberikan yang bertahan. Keluargamu mulai memperhatikan patronnya. Saya berterima kasih. Adik perempuan saya mencurigai. Kamu memiliki pilihan, menjelaskan Clara. Teruskan secara anonim dengan lebih banyak ruang antara hadiah, menciptakan percayaan keluarga formal dengan stipulasi tentang privasi, atau menjelaskan kebenarannya. Saya tidak menjawab segera. Setiap jalan memiliki pemerintahan. Apa yang memegangmu dari memberitahu mereka? Dia bertanya dengan tenang. Saya tidak yakin, saya mengaku. Pertama kali, saya tidak ingin menggulungkannya di wajah mereka. Sekarang, saya berpikir saya takut akan mengubah semuanya. Uang sering membuat, dia setuju. Setelah perhatian berhati-hati, saya memutuskan jalan utama. Saya akan menciptakan percayaan keluarga, tetapi menunjukkan peran saya secara perlahan-lahan. Mulai dengan orang yang saya percayakan paling banyak untuk menguruskan maklumat dengan bertanggung jawab. Pada hari berikutnya, saya menjemput Laura untuk bertemu saya di toko kopi di bandar. Kamu menakutkan saya, dia bilang ketika dia tiba. Kamu tidak pernah ditanyakan untuk bertemu seperti ini. Saya memotong sebuah folder di atas meja. Saya butuh kamu melihat ini. Dia membukanya dan mengeringkan dokumen legal di dalamnya. Apa yang saya lihat? Ini adalah fundamentum percayaan untuk pendidikan Ava, fully funded. Tidak ada yang bisa dipercaya. Tidak ada yang bisa dipercaya. Laura berlindung ketika dia menggigit melalui lamanya. Ini adalah miliar dolar. Alex, apa yang kamu lakukan? Menjual narkotik? Tidak,
Saya tertawa. Ingat proyek blockchain saya? Yang semua orang bercanda? Pemahaman tersebut terlihat di wajahnya. Kamu menjualnya. Saya menangis. 5 bulan yang lalu, untuk 27,5 juta dolar. Kopi Laura tergelap di tengah-tengah mulutnya. Katakan lagi. Aku menjelaskan semuanya. Pembelian, kontrak konsultasi, hadiah anonim. Saat aku selesai, Laura bergerak kepalanya dengan ketidakpercayaan. Jadi selama ini, sementara ayah menawarkanmu pekerjaan yang benar, aku mencoba mencari caranya untuk membantu semua orang tanpa membuatnya tentangku. Aku bilang, kau luar biasa, dia bilang. Tapi dia senyum. Kenapa beritahu aku sekarang? Aku butuh bantuanmu. Aku menyiapkan percayaan keluarga yang lebih besar, tapi aku tidak ingin mengumumkannya seperti gestur besar. Aku lebih ingin semua orang mengerti apa uangnya dan dari mana ia datang sebelum mereka tahu seberapa banyaknya. Laura menyeberang meja dan menekan tanganku. Kamu selalu merupakan orang yang tenang dan rumit. Selama beberapa minggu, Laura membantu aku mencari pekerjaan. Dia menyebarkan artikel tentang cerita sukses blockchain kepada ibu bapak kami. Dia meminta Simon untuk menjelaskan kriptokuransi pada makan malam suatu malam, memberikan aku kesempatan untuk menambahkan pengetahuan yang membuat ayahku melihat aku secara berbeda. Kami mengaturkan sesi rencana keuangan keluarga di bawah pertanda untuk membincangkan masa depan perusahaan. Aku membawa pengadil, bukan Clara, tapi seseorang yang bisa berbicara secara umum tentang percayaan dan rencana keuangan. Kesempatan itu menjatuhkan. Keluargaku perlahan-lahan mulai melihat kriptokuransi sebagai legitim, dan aku sebagai seseorang yang mungkin tahu apa yang dia bicarakan. Fase terakhir rencana aku berjumpa saat Laura mengatakan bahwa sekolah menengah Ava memadamkan hari karir. Apakah kamu akan datang berbicara tentang menjadi pengembang? Dia bertanya, memberiku pandangan yang berarti. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Hari karir di sekolah Ava jatuh sekitar 6 bulan setelah aku menandatangani perjanjian pembelian. Laura telah menyesuaikan untuk ibu bapakku datang untuk mendukung Ava. Simon juga datang, penasaran tentang apa yang aku bisa katakan. Aku berdiri di depan sebuah sekolah untuk 12 tahun dan ibu bapak mereka, dan mulai dengan mudah. 6 tahun yang lalu, aku meninggalkan sekolah untuk bekerja di sesuatu yang tidak ada orang dalam keluarga aku yang mengerti. Mereka berpikir aku melakukan kesalahan. Aku melihat kepada ibu bapakku. Mereka khawatirkan aku. Para pelajar terlihat bosan, tetapi orang dewasa mendengar. Aku sedang mengembangkan protokol blockchain. Cara untuk membuat transaksi kriptokuransi lebih cepat dan aman. Pada kebanyakan hari, aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Aku makan banyak ramen. Aku terlepas dari acara keluarga untuk mengembangkan kode. Orang-orang bergurau mengenai uang internetku. Beberapa anak-anak menikmati. Aku senyum. 6 bulan yang lalu, aku menjual perusahaanku untuk 27,5 juta dolar. Ruangan itu berhenti. Aku melihat jantung ayahku jatuh. Tangan ibu aku jatuh ke mulutnya. Tangan Derek mengejutkan. Tapi itu bukan bagian penting dari cerita. Aku lanjutkan. Bagian penting adalah kejayaan tidak selalu terlihat seperti yang diharapkan. Terkadang, orang di Honda lama dan pakaian yang sama yang mereka pakai selama bertahun-tahun membangun sesuatu yang revolusional. Aku selesai pembentanganku dengan mengumumkan grant teknologi untuk sekolah, yang dihubungkan oleh aku, untuk memastikan setiap pelajar memiliki akses ke komputer dan kelas coding jika mereka inginnya. Ketika aku berjalan dari panggung, Ava berlari dan menyembunyikanku. Itu menakjubkan, Pak Alex. Ibu bapakku mendekati dengan perlahan, seolah-olah dalam beberapa hari. 27,5 juta dolar, kata ayahku dengan tenang. Anakku, benarkah? Sebenarnya itu lebih dekat dengan 42 juta dolar sekarang dengan bonus keuntungan, saya menjawab. Ibuku mulai menangis. Ayahku terlihat seperti dia juga. Pembayarannya, kata ayahku. Pegangan Ava. Pembedahan ayahku. Aku menangis.
Itu saja yang kamu lakukan? Aku ingin membantu, kata ayahku dengan mudah. Tanpa membuat perjanjian yang besar, Derek bergerak ke depan dan mengembalikan tangannya. Aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak mengira ini. Dia menangis, tertawa. Ayahku, saya telah menawarkan pekerjaan penjualan mobil kepadamu. Mereka tawaran yang baik, kata ayahku. Dia bergerak dengan tangannya. Bukan saja jalananku. 2 minggu setelah hari kerja ya, saya membantu ibu bapakku berpindah ke rumah baru mereka. Tempat yang mudah tapi nyaman, lebih dekat dengan Laura dan Ava. Tidak ada lantai untuk menantang kaki ayahku setelah pembedahan. Saya membelinya melalui percayaan keluarga, dengan pengetahuan mereka penuh kali ini. Masih tidak mengerti apa yang telah kamu inventasi, kata ayahku ketika kami membuka kotak-kotak di garasi barunya. Tapi saya mencoba untuk belajar. Itu saja yang saya inginkan, kata ayahku. Dia berhenti. Sebuah kotak peralatan lama di tangannya. Saya minta maaf, saya tidak melihat apa yang kamu bina. Kamu tidak bisa mengetahui. Tidak, dia setuju. Tapi saya bisa lebih percaya padamu. Kemudian pada malam itu, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam di patio belakang. Simon berbicara dengan teruja mengenai kelas coding yang dia telah menandatangani. Jangan terlambat untuk belajar kemahiran baru, katanya. Laura telah berhenti pekerjaan pengiraan yang stres untuk memulai latihan sendiri dengan pendanaan dari saya. Dia sudah membantu keluarga lain mengatur tantangan finansial. Ava menunjukkan kepada ibu saya bagaimana membeli Bitcoin pertama di aplikasi smartphone. Saat saya menonton mereka, saya menyadari sesuatu telah berubah secara fundamental. Duit telah mengubah keadaan kita, ya. Tapi yang benar-benar telah berubah adalah sesuatu yang lebih dalam. Penghormatan baru, bukan hanya untuk apa yang telah saya lakukan, tetapi untuk jalan-jalan yang berbeda ke sukses. Saya berjauhan dari meja sebentar, dan berjalan ke tepi taman. Matahari sedang menunggu di Tulsa, membuka langit berwarna oranye dan merah jambu. Telepon saya berbunyi dengan email dari Rachel, perusahaan lain ingin berbincang tentang servis konsultasi saya dengan triple rate saya sekarang. Saya menarik telepon kembali ke pokok saya tanpa menjawab. Ia bisa menunggu hingga besok. Semuanya baik-baik saja. Ayah saya telah mengikuti saya. Hanya menikmati saat ini, saya bilang. Dia menangis, memahami dalam mata dia yang belum pernah berada di sana. Ayahmu pasti bangga, ya, tidak. Tidak tentang uang. Tentang persetujuan. Saya belajar dari ayahmu, saya berkata secara jujur. Dia memegang tangan saya, sebuah gestur yang seperti beberapa bulan lalu, tapi sekarang terlihat natural. Kembali ke meja, dia bilang, ibumu ingin tahu apakah dia harus membeli Ethereum selanjutnya. Saya tertawa dan mengikuti dia kembali ke keluarga yang saya selalu miliki. Tapi siapa yang akhirnya bisa melihat saya?